Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pertiwi. Saya mahasiswa UNP jurusan PG PAUD, Pak. Tujuan saya di sini untuk mewawancarai Bapak mengenai kegiatan perlindungan anak di Negari Air Haji Barat. Baik, sebelumnya bisa Bapak memperkenalkan diri Bapak dan juga jabatan Bapak di Negari Air Haji Barat ini, Bapak? Oh, baik. Baik, perkenalkan, nama saya Feby Oktavianto, Wali Negari Area Haji Barat, masa jabatan 2021 sampai 2029. Saya merupakan wali negari di Negari Area Haji Barat. Oke, Bapak, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan kita saja ya, Bapak. Pertanyaan pertama, boleh. Apakah di lingkungan Bapak sudah ada program atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak? Baik, di Negari Area Haji Barat sebenarnya belum ada kegiatan atau program yang lebih khusus kepada perlindungan anak, namun di beberapa kegiatan negari kami sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait perlindungan anak. Salah satunya adalah di tahun 2023 kita juga telah melakukan pembentukan untuk keluarga sadar hukum atau Kadarkum, yang mana ini langsung dibina langsung oleh bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga di sini ditekankan pentingnya salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan, anak, dan juga atau yang bisa dibilang dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi di setiap kali pertemuan, apakah itu musyawarah nagari, pertemuan-pertemuan kegiatan nagari, atau musyawarah-musyawarah di tingkat masyarakat, baik di masjid dan musola, kami selalu menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap anak. Karena anak ini merupakan generasi emas yang harus kita jaga dan kita rawat dari kini. Kemudian, dalam hal perlindungan anak itu tidak hanya kita mementingkan dari aspek hukum, namun kita juga dapat memulai dan membentuk dari 1000 hari pertama atau hari pertama anak ini dihitung sebagai masa emas, yaitu sampai usia 3 tahun. Jadi kita di Pemerintahan Nagari sudah melakukan perlindungan anak ini. Jadi perlindungan anak ini bukan hanya perlindungan dari kekerasan, namun juga perlindungan dari kesehatan mental, kesehatan. Sehingga kita di Negari sudah melakukan ada beberapa kegiatan, yaitu PMT atau pemberian makanan tambahan yang kita sebar di 3 kampung di Negari Area Haji Barat. Jadi itu merupakan salah satu juga yang kami anggap sebagai perlindungan anak dari segi untuk kesehatannya. Sehingga perlindungan anak itu tidak hanya dalam bentuk kekerasan orang tua atau dari lingkungan, tapi juga kekerasan terhadap mental anak yang kita mulai dalam 1000 hari pertama. Sehingga adalah namanya PMT di tingkat negari atau pemberian makanan tambahan. Samping itu juga kami melakukan kegiatan untuk pencegahan stunting, karena ini juga merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Seperti itu, Dewi. Baik, Bapak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran Bapak dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan di lingkungan ini, Bapak? Baik, peran kami dari Pemerintahan Nagari adalah salah satunya yaitu mendirikan keluarga sadar hukum atau Kadarkum tadi, sehingga setiap kampung itu sudah ada semacam organisasi skala kecil yang kita bentuk, sehingga kalau misalkan ada indikasi terhadap mengancam keamanan anak, ya kan, kemudian yang berhubungan dengan kesejahteraan, sehingga yang paling awal untuk melakukannya ini adalah dari kelompok Sadarkum, kelompok keluarga Sadarkum ini. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak dan warga di sini menangani jika terjadi kasus yang melibatkan anak di lingkungan ini, Bapak? Oh ya, pada prinsipnya tanpa adanya keluarga sadar hukum, tanpa adanya ibaratnya ada hak asasi manusia, ini kita di lingkungan masyarakat sudah tetap menjaga anak kemenakan. Jadi kalau di Minangkabau ini ada namanya Nagari, nah di situ ada Mama Kemenakan. Di luar konteks hukum, di luar konteks pemerintah Nagari,
kita sudah melakukan juga yang namanya perlindungan terhadap anak ini. Misalkan sebuah keluarga ini bermasalah, bisa dikatakan ibaratnya orang tuanya yang ayahnya ini sebagai pelaku tindak kekerasan. Nah, ini tidak hanya kita fokuskan kepada pemerintah negari, namun juga di masyarakat sekitar. Ibaratnya kan ada orang tua yang akan menegur anak tetangganya ketika ada masalah, atau tetangganya langsung menegur orang tua anak ini apabila ada tindak kejahatan atau semacam ancaman lah terhadap anak ini. Mungkin itu, Wi. Lalu pertanyaan terakhirnya, apa saran yang bisa diberikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap perlindungan anak di wilayah Bapak? Seperti yang disampaikan juga oleh pemerintah kita, yaitu 2045 itu adalah generasi emas negara Indonesia, sehingga kita memandang perlu untuk melakukan perlindungan terhadap anak-anak ini. Karena anak kita di negara Aceh Barat merupakan salah satu atau mungkin beberapa orangnya nanti akan menjadi generasi emas di tahun 2045 itu. Sehingga kita perlu melakukan semacam perlindungan terhadap anak, apakah itu dari kekerasan, baik itu dalam rumah tangga ataupun ada yang namanya bullying. Nah, ini kita juga telah melaksanakan kerjasama juga dahulunya di tahun 2023. Waktu pernah kejadian semacam bullying atau perlindungan terhadap anak ini di tingkat sekolah. Itu ada di SD kita, SD 09 Banjak, dan itu sudah kita koordinasikan dengan kepala sekolah agar tetap berkoordinasi dengan pemerintah negari. Dalam hal ini ada keluarga sadar hukum, ada Babin Katibnas, dan ada Babinsa di TNI. Sehingga ini merupakan salah satu cara yang telah kami laksanakan, dan harapannya adalah bagaimana tetap kita menjaga anak negari ini sebagai generasi emas Indonesia 2045 untuk mencegah terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan terhadap anak. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami ulangi. Yang pertama ada kekerasan, kemudian ada bullying. Nah, ini merupakan dua hal faktor yang sangat mempengaruhi terhadap anak, karena ini akan berpengaruh langsung terhadap mentalitas anak. Mungkin seperti itu, Dwi, yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya, Bapak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.